Halo Sobat Channel Indomiliter.com. Tak sedikit warganet yang dibuat heran lantaran baru mengetahui bahwa usia kapal selam KRI Cakra dan KRI Nanggala sudah berusia lebih dari 40 tahun. Ya, tua memang. Tapi tentu urusan kinerja dan kemampuan kapal selam tidak melulu ditakar dari usianya. Masih ada hal lain yang menentukan, seperti bagaimana kemampuan pemeliharaan dan program upgrade misalnya. Bahkan ada 3 negara yang mengoperasikan kapal sejenis KRI Nanggala yang usia pakainya lebih tua, yaitu Yunani, Kolombia, dan Ekuador, yang kesemuanya adalah pengguna kapal selam tipe 209 buatan Jerman. Dan jauh dari yang disebutkan di atas, ada kapal selam yang telah berusia 75 tahun dan sampai saat ini masih beroperasi penuh. Dan faktanya memang ada. Yang dimaksud adalah ROH atau Republic of China Ship High Sea dengan nomor lambung SS791 yang kini menjadi arsenal armada Angkatan Laut Taiwan. Berdasarkan catatan sejarah, ROH High Sea atau dalam bahasa Inggris disebut Sea Lion resmi diakuisisi pada 12 April 1973. Dan hebatnya, kapal selam diesel listrik ini masih akan terus digunakan hingga tahun 2026. Sebagai negara dengan teritori yang tidak diakui oleh Cina daratan, sudah barang tentu untuk urusan tingkat kesiapan tempur, Taiwan tak bisa main-main dengan mengadopsi alutsista kaleng-kaleng. Lewat program upgrade senilai 19 juta US dollar pada Januari 2017, ROH High Sea dikatakan siap beroperasi dengan kondisi maksimal sampai tahun 2026. Itu semua mengukuhkan ROH High Sea sebagai kapal selam yang beroperasi paling lama dalam sejarah di dunia. Lantas mengapa disebut sebagai kapal selam dengan usia pengoperasian terlama? Jawabannya adalah masa lalu ROH High Sea itu sendiri, di mana sebelum diakuisisi oleh Taiwan lewat Foreign Military Sales, kapal selam ini bernama USS Cutlass dengan nomor lambung SS478 dan masuk kualifikasi Trans-Class Submarine. Dibangun menjelang akhir Perang Dunia Kedua, sontak ROH High Sea menjadi satu-satunya kapal selam Trans-Class yang saat ini masih beroperasi. Total Trans-Class diproduksi sebanyak 29 unit. Dari fakta sejarah, USS Cutlass dibangun oleh Portsmouth Naval Shipyard di kota Maine, Amerika Serikat. Kapal selam ini diluncurkan pada 5 November 1944 dan resmi masuk kedinasan Angkatan Laut Amerika Serikat pada 17 Maret 1945. Mengandalkan ciri khas kapal selam Perang Dunia Kedua, USS Cutlass mengusung model peluncur torpedo 2 arah, yaitu 6 tabung peluncur di bagian haluan dan 4 tabung peluncur di bagian buritan, sehingga kapal selam ini dapat menghadapi sasaran dari 2 arah secara simultan. Model penempatan torpedo 2 arah ini mengingatkan kita pada kapal selam Whiskey kelas yang dahulu dioperasikan oleh TNI AL. USS Cutlass punya panjang 95 meter dan lebar 8,3 meter.
Bobot kapal selam ini saat di permukaan 1.595 ton dan saat menyelam mencapai 2.453 ton. Dengan bahan bakar penuh, USS Cutlass dapat menjelajah hingga 20.000 km pada kecepatan 19 knots. Kapal selam ini dapat menyelam terus-menerus selama 48 jam pada kecepatan 2 knots. Secara keseluruhan, USS Cutlass dengan 10 perwira dan 71 pelaut punya endurance berlayar selama 75 hari. Kemudian pada 12 April 1973, USS Cutlass resmi diakuisisi oleh Taiwan dan berubah nama menjadi Rohaisi. Setelah digunakan oleh Taiwan, kapal selam buyut ini rupanya telah mengalami perubahan desain pada tampilan luarnya, di mana bentuk lambung, menara, dan sirip depan mengalami perubahan yang cukup revolusioner. Di tangan Taiwan, senjata pertahanan udara atau Hanut di atas dek pun dilepas, yaitu tidak ada lagi meriam kaliber 127 mm, meriam Bofors 40 mm, dan kanon Oerlikon 20 mm. Sementara posisi dan kapasitas torpedo tidak mengalami perubahan. Dengan wujud baru, Rohaisi punya panjang 93,6 meter dan lebar 5,2 meter. Bobot kapal ini di permukaan mencapai 1.900 ton dan saat menyelam 2.480 ton. Dengan penggantian mesin, kapal selam legendaris ini dapat melesat dengan kecepatan maksimum 18 knot saat di permukaan dan 16 knot saat menyelam. Rohaisi punya endurance 48 jam menyelam dengan kecepatan 4 knots. Di bawah bayang-bayang invasi oleh Cina daratan, sampai saat ini Angkatan Laut Taiwan mengoperasikan 4 unit kapal selam diesel listrik. Bahkan, Taiwan dengan bantuan engineer dari Jepang kini tengah membangun kapal selam diesel listrik rancangan dan produksi dalam negeri. Nah, demikian sekilas update dan sedikit pencerahan tentang dunia kapal selam. Di sini kami sekedar menitik beratkan bahwa usia kapal tidak melulu jadi patokan kemampuan suatu kapal selam. Meski semakin tua kapal, khususnya kapal selam, juga akan berdampak terutama pada urusan keselamatan saat berlayar. Sekian dulu tayangan dari kami. Nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di channel indomiliter.com. Sampai jumpa.